Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan arwahul muqaddasah, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sirnara sampai PKN, khususon abina wa mursyidina al-murabbi mufina Asyik Muhammad Abdul Ghausiful Maslul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat kami muliakan para staf khusus, para wakil talqin, petani anti gempa yang dibisakan hadir pada saat ini. Wabil khusus penyedia MOI yaitu Bapak Kiai Haji Imam dari Purbalingga, senantiasa semua para wakil talqin Allah berikan kemurahannya, keberkahannya dalam hidup dan kehidupannya. Bunda Kaya Susmono, Profesor Priyatno, Bunda Sari, Ibu Dwi, dan juga Pak Ade K. Haji Harun Ar-Rasyid, dan seluruh yang menyertakan kami untuk dapat bisa berkhidmat di dalam manaqib online internasional ini. Senantiasa Allah berkahi kehidupannya, berkah di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kesehatannya, umur usia dunianya dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemangku manaqib dan seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sinarasa PPKN dimanapun berada, yang senantiasa mendapatkan kemurahan, keberkahan dari Allah, dibukakan pintu hatinya untuk senantiasa dapat hadir pada manaqib online pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita memasuki fase kehidupan yang luar biasa, yang mana banyak hal-hal yang membuat diri kita menjadi antara percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, dan juga ada yang ekstrim untuk saat ini, bahwasannya seorang yang menjadi paku buminya tanah Sunda Indonesia banyak menyampaikan hal-hal yang di luar logika kita. Ini adalah hal yang biasa untuk seorang yang pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansur Sinarasa. Karena setiap dikala kita akan membaca manakib atau mangkobah, tadi Kiai Haji Harun Ar-Rasyid mengatakan ya mujliyal kalamil qadim, wahai yang menyingkap kalam qadim. Orang tersebut, Syekh Mursyid, adalah menyingkap kalam al-qadim, membuka hal-hal yang orang belum menyampaikan, beliau sudah menyampaikan. Ini feedbacknya kepada diri kita. Kita diajarkan untuk bisa menelaah hal-hal yang akan terjadi dan belum terjadi, agar kita semua mawas diri.
Karena kita berguru kepada ya imam al-muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kalau pemimpin orang-orang yang bertakwa yang menyingkap kalam al-qadim, menyampaikan hal yang dari Allah secara hakikatnya adalah suatu gambaran, suatu perjalanan yang harus kita alami, yang harus kita lalui. Maka tidak akan tersesat diri kita. Walaupun saat ini ajaran menyesatkan, betul, menyesatkan jalan setan untuk menggoda kita semua agar kita ke jalan yang betul-betul lurus yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu yang memang sudah berjalan dengan hati nuraninya yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada abad ini, di mana jumlah para kiai, santri, dan pondok pesantren serta sekolah-sekolah agama semakin banyak dibanding dulu, tentunya tetap masih banyak orang yang salah paham akan keberadaan torikot atau torikoh. Bahkan mungkin ada yang belum mendengar nama torikot. Ada beberapa sebab mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal dulu torikot ibarat air bagi kehidupan keberagaman masyarakat. Sebagai oase untuk keberagaman masyarakat. Dan yang mengherankan, kebanyakan umat Islam di kalangan para pengamal, baik itu namanya santri, kiai, atau yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa risalah Islam, ajaran Thariqah semakin tidak dihiraukan, yang tentunya menjadikan lebih panjang deretan orang yang belum tahu seluk-beluk ajaran Thariqah. Ikut-ikutan, taklid dalam urusan agama, ikut-ikutan dalam urusan agama berpandangan miring terhadap Thariqah. Atau bisa jadi sebagian orang yang dulunya pengamal Thariqah tetapi belum kokoh, belum kukuh, dan mendapat pengaruh dari orang yang anti Thariqah. Akhirnya keluar dari lingkungan persaudaraan orang-orang sufi, orang-orang Thariqah, dan ikut berpandangan miring terhadap Thariqah. Banyak sekali kesan-kesan yang kurang pas sempat terdengar dari mereka yang belum paham akan Thariqah atau oleh orang yang memang secara a priori anti terhadap Thariqah. Antara lain, mereka berpandangan dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang sering kita dengar, yang sering kita lihat dalam situasi lingkungan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan ahli Thariqah adalah orang-orang kampungan. Dulu seperti itu. Orang Thariqah adalah orang-orang kampungan. Karena tidak. Sekarang ini kan sudah lihat bagaimana para profesor, para doktor, semua ikut merasakan bagaimana bisa mencari Allah sesungguhnya. Dan AI juga sudah menyatakan di GPT-nya, agama yang paling benar adalah agama Islam, tidak ada agama yang lain. Itu suatu pernyataan yang bukan tidak bisa kita pungkiri. Dan yang kedua, mereka banyak menyatakan Toriko itu hanya pas untuk orang yang sudah tua-tua. Ya contohnya usia 40 tahun ke atas. Itu dinyatakan oleh para kiai, para ulama. Yang kamu mah belum pantas masuk Toriko karena usia kamu belum 40 tahun. Yang menyampaikan itu kiai umurnya udah 40 tahun, nggak Toriko juga. Yang salah siapa? Yang salah
muridnya atau yang salah kiainya. Dan juga ada yang mengatakan pengamal, aktivis, pengamal toriko akan menghambat aktivasi atau nama keduniaannya. Bagaimana dia tidak aktivitas dunianya itu terbelenggu. Banyak dahulu orang-orang yang bertoriko katanya tidak mau bekerja, maunya di atas sajadah saja, zikir saja. Itu adalah hal-hal yang keliru. Yang memang sekarang ini guru kita mengajarkan bagaimana kita mencari dunia sebanyak-banyaknya untuk kita bisa bersodako, bersedekah. Ini artinya bahwa ajaran ini selama ini dilihat oleh orang-orang yang awam tentang toriko, bahwa orang yang bertoriko itu meninggalkan dunia. Lupa untuk namanya ke dunia. Sedangkan secara manusia hidupnya ada hablum minan nas. Dan juga ada yang mengatakan pengamal toriko akan menjadi yang orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena tidak butuh dunia. Mereka mengatakan orang-orang toriko itu adalah orang-orang fakir dan miskin. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Nabi bahwa asuf itu adalah orang-orang yang memakai bulu domba yang tidur di sekitar Masjid Nabawi, dan mereka tidak mengharapkan apa-apa, pengen kecintaannya di seluruhnya diberikan kepada Allah. Tapi itu tidak salah, tapi itu juga tidak benar. Guru kita mengajarkan supaya kita pengawal toriko itu kaya. Maka sekarang banyak yang mengatakan, uh hebat orang toriko dari pesantren Suryalaya. Itu orangnya ke sana kebanyakan pada namanya kaya-kaya semua. Para apa? Sedang namanya muja. Betul, tidak salah. Mereka datang sekarang ke pesantren Sigla Rasa untuk muja dan muji. Muja dan muji daripada Allah ciptakan manusia yang bisa mengantarkan kita ke hadapan Allah, yang diberikan fasilitas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju panggilan Allah, dan sesungguhnya Allah menjadikan fasilitas antara langit dan bumi yang 7 lapis itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita menuju kepada orang-orang yang sudah sampai ke hadapan Allah. Maka dikatakan nggak apa-apa. Kita datang ke Abaus, kebanyakan pada muja, muji, ya nggak apa-apa, muja dan muji Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kalimat la ilaha illallah, dan topik kita bisa bersinar dimanapun kita berada. Ada yang mengatakan ajaran toriko itu ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Itu saja materinya. Dulu di zaman Pangarsa Abah Anom ada seorang mubalik mengatakan, kok orang tua ngajinya begini aja, tidak ada ngaji kitab. Itu sampai seperti itu, sampai dia meninggalkan toriko ini. Dan itu yang membuat kita tahu bahwa sesungguhnya toriko itu adalah bagaimana kita membuka hati kita untuk tidak ada sifat ghadab, tidak ada sifat namanya aniaya, tidak ada sifat-sifat yang tercela dalam diri kita, dibersihkan, dikikiskan sedikit demi sedikit dari guru agung kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau apa-apa, tidak ingin tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, yang ingin, yang mau, yang tahu hanya kepada orang yang sudah diusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru agung kita Panusa Abah Aus. Ada yang mengatakan khususnya di alam demokrasi ini toriko tidak baik diterapkan. Itu terjadi. Maka guru kita mengatakan sekarang, ingat kepada ikhwan semua, jangan memilih pemimpin yang dari partai. Jadi tidak boleh memilih pemimpin sekarang pilkada, pilkot, pilbub, kabupaten. Itu kita diharamkan untuk memilih orang-orang yang utusan dari partai.
dari partai-partai, jangan dipilih. Kalau calonnya dari partai-partai, coblos semuanya. Tidak usah kita pilih. Sampai seperti itu guru agung kita. Karena apa? Dajjal sudah merajalela dari sistem demokrasi, sistem pemerintahan, dari semua sistem sudah banyak kebocoran, sudah banyak kesalahan, sudah banyak menyengsarakan rakyatnya sendiri, khususnya rakyat Indonesia. Ada juga yang mengatakan Toriko itu di zaman Nabi tidak ada istilah ilmu tasawuf, Toriko sufi dan lain-lain, apalagi para pengamalnya. Jelas ilmu tasawuf itu berkembang setelah namanya abad ketiga. Setelah abad ketiga daripada setelah wafatnya baginda Nabi. Kalau bahasanya sudah di pas abad ke-8, ke abad ke-8 Masehi itu sudah namanya berkembang Toriko, yaitu tahun 800 Masehi itu baru berkembang tasawuf, ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu setelah zaman Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki itu baru berkembang, ada namanya fikih, ada tasawuf, ada hal-hal yang lain yaitu ilmu tauhid. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ini yang menjadi buat kita bagaimana kita tidak berubah pikiran kita, tidak berubah hati kita untuk senantiasa tetap bersama guru kita. Apapun yang disampaikan oleh guru kita. Pernah suatu hari, Abbas Puh diundang dalam suatu halakoh, dalam suatu rapat yang diadakan oleh pemerintah Belanda dengan menghadirkan salah seorang kiai yang tengah ngetop di Tasikmalaya. Dengan diiringi para murid, Abbas Puru datang ke pertemuan itu. Ternyata forum pertemuan itu dijadikan arena untuk menjelek-jelekan Toriko yang dikembangkan oleh bangsa Abah Sepuh. Para murid Abah Sepuh marah. Kita tahu murid Abah Sepuh itu bukan murid-murid sembarangan. Mereka itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang memang di luar akal manusia. Karena siapapun yang ingin menjadi murid Abah Sepuh, mereka harus betul-betul bisa riyadho. Bisa setelah riyadho itu selesai baru mendapatkan talqin zikir. Tidak sekarang. Sekarang kajembaran rohmania dari guru kita. Siapa yang ingin berikan. Atau dalam pertemuan berikan. Supaya apa? Mendapatkan cahaya la ilaha illallah. Abah Sepuh pada saat itu melihat murid-muridnya marah, melirik kepada murid-muridnya. Hingga mereka pun mengurungkan niatnya. Maka sekembalinya Abah Sepuh kepada seorang muridnya yang namanya yaitu Matraji untuk mengirimkan satu pikulan beras dan seekor kambing diserahkan kepada kiai suruhan Belanda yang menjelek-menjelekan tentang Torikoh yang dibawa oleh bangsa Abah Sepuh. Maka ini penggalan. Jadi tidak berubah sikap walaupun disakiti oleh orang lain. Pengamal Toriko itu tidak akan sakit hati, tidak akan namanya marah, tidak akan dendam, tidak akan benci. Karena semuanya itu sudah kodrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai pengamal Toriko Qadiriyah Naksabana Mahasuraya Singlarasa pegang itu semua. Tanbih sebagai pedoman kita. Kita berguru kepada pemimpin orang-orang bertakwa, kepada yang mengkokohkan pilar-pilar agama, orang-orang yang ahli ibadah yang terbaik, Sofatal Abidin, yaitu orang ahli ibadah yang terbaik pada zaman ini tidak ada lain, yaitu bangsa Abah Aus. Itu kita berguru kepada orang-orang yang soleh, pemimpin para wali pada saat ini. Maka sekarang jangan pernah banyak bicara dengan hal-hal yang sifat yang miring pada saat ini. Jangan banyak berkomentar. Kita terus saja lihat. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terlihat bahwasannya Allah bukan futuh kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang tenang, senang, dimanapun, kapanpun kita berada.
Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Tetap ajak dalam ajaran ini, tetap kita istiqomah mengamalkan ajaran ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi risalah kehidupan kita nantinya untuk anak cucu kita semua. Mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.